Allah Maha luas ampunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik sekalipun, asal tentunya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik tersebut sebelum dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang sampai matinya tidak bertaubat. Tapi jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya, Allah mengampuni bahkan syirik sekalipun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam selalu bersalah atau berdosa. Jangankan kita jamaah sekalian rahimakumullah sebagai manusia biasa, bahkan para nabi pun sebagian di antara mereka menjadi rasul memiliki kesalahan-kesalahan manusiawi. Tapi tentunya bedanya adalah jika para nabi dan rasul mereka melakukan kesalahan, mereka langsung ditegur. Dan kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni mereka. Tentunya kesalahan-kesalahan yang manusiawi karena semua mereka adalah manusia. Tapi berkaitan dengan kesalahan atau dosa-dosa yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari hal tersebut karena mereka maksum. Jadi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kecil yang muncul dari semua nabi dan rasul tidak menafikan dan menghilangkan kemaksuman mereka. Karena yang dimaksudkan dengan kemaksuman nabi dan rasul adalah dijauhkannya mereka dari dosa-dosa yang besar, sedangkan yang kecil menimpa mereka.
Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kesalahan-kesalahan ini dan dosa-dosa ini, kita sedang berbicara semua kita sebagai bukan nabi dan rasul, terkadang terulang-ulang, bahkan mungkin dosa dan kesalahan yang sama. Makanya kata Nabi Muhammad SAW belum menyebutkan dengan istilah khata, selalu bersalah, selalu berdosa. Entah itu terulang, bahkan kemudian bisa jadi kemudian dosanya sama. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti memiliki satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Semua kita tahu akan kadar dan diri kita masing-masing. Itulah kenapa kemudian ini menjadi bahasan kita, karena kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang selalu bersalah, selalu berdosa, adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang paling mudah untuk taubat adalah ar-ruju' ila ta'ah ba'dal ma'siyah. Kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya maksiat itu sendiri adalah lawan dari ketakwaan. Entah itu meninggalkan perintah atau melalaikannya, atau kemudian sebaliknya menerobos larangan-larangan. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah kewajiban yang dia tinggalkan atau kemaksiatan yang dia lakukan. Dan taubat ini jamaah sekalian rahimakumullah adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat. Dua pakem yang mudah untuk kita semuanya mengenali satu perkara tersebut ibadah atau tidak. Pertama, jika Allah dan Rasulnya perintahkan. Dua, jika Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala tertentu akan amal-amal tertentu. Mudah sekali. Dengan dua kaidah ini kita mengetahui, oh ini ibadah, oh itu bukan ibadah. Dan bertaubat ini jamaah sekalian rahimakumullah ada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taubat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ia adalah sebuah ibadah. Maka layaknya ibadah-ibadah yang lain, ibadah itu memenuhi persyaratan, harus terpenuhi padanya persyaratan agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak nyaman dengan orang tua, mertua, tidak enak dengan pasangan, tidak enak dengan anak, gak nyaman dengan teman-teman sepengajian, tidak. Lillahi ta'ala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan, bukan untuk manusia. Dan berkaitan dengan caranya, insyaallah ulun sebutkan pada khutbah yang kedua kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, taubat ini bukan cuma peribadatan. Taubat ini adalah satu amalan yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Jauh mereka dari dosa-dosa dan maksiat. Juga taubat ini jamaah sekalian rahimakumullah, jika dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubat seorang hamba. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia
dibandingkan seorang hamba yang hilang darinya tunggangannya dan semua perbekalannya. Dia berusaha mencarinya, kemudian dia tidak mendapatkannya. Dia mencari pohon kemudian untuk berlindung di bawah naungannya, pasrah karena sudah hilang darinya tunggangannya dan semua perbekalannya, makanan dan minumannya. Dalam kondisi yang demikian, Allah hadirkan kepadanya tunggangan tersebut lengkap dengan semua perbekalan yang dia bawa, makanannya dan minumannya. Bahagia sekali hamba ini tentunya, hingga kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku." Dia salah bicara karena sangat bahagia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya seorang hamba lebih bahagia dibandingkan hamba ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berbahagia dibandingkan cerita tentang hamba ini. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau kelak mendatangiku di hari kiamat, membawa sepenuh, seisi, seberat, seluas bumi dosa, tapi kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, tidak syirik yang besar, apalagi hanya syirik yang kecil, jauh dia dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia berdosa, dosanya sepenuh, seberat, seisi, seluas bumi, tapi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan mendatangimu, menghadirkan kepadamu dengan membawa seberat, sepenuh, seluas, seisi bumi juga ampunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha luas ampunannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik sekalipun, asal tentunya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syirik tersebut sebelum dia meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai matinya tidak bertaubat. Tapi jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum matinya, Allah mengampuni bahkan syirik sekalipun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman yang lain, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad dan semua orang yang melakukan tugas Muhammad Rasulullah SAW dengan berdakwah, bukan cuma untuk para da'i saja, bukan cuma untuk para mubalik saja. Semua beban dakwah ada di semua pundak kita, walaupun mungkin lingkupnya saja yang berbeda. Sampaikan pesan Allah ini, hai Muhammad, dan semua orang yang melakukan tugas Muhammad Rasulullah, yaitu berdakwah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin dosanya sangat banyak, tak terhitung. Masa lalunya luar biasa gelap dan kelam. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh As-Sa'di, hingga terkadang sebagian orang mengatakan pada dirinya sendiri, dosa saya terlalu banyak, tidak mungkin Allah mengampuni saya. Atau mungkin saya bisa tambahkan, sudah tidak layak saya ini untuk melakukan kebaikan. Tidak layak saya ini ke masjid, menginjakkan kaki di masjid. Tidak pantas saya ini memiliki teman-teman yang saleh. Ini semua bisikan syaitan, agar anda kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan hai Muhammad dan semua orang yang melakukan tugas Muhammad Rasulullah, yaitu berdakwah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya.
Kata Syekh As-Sa'di, bahkan syirik sekalipun asal dia meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal. Itulah kenapa semua kita harus bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian kapanpun bisa datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan yang ulun sebutkan tadi di khutbah pertama, bahwasanya taubat yang kita lakukan haruslah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma ikhlas. Tapi ada kemudian persyaratan yang harus terpenuhi pada taubat yang kita lakukan hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya yang masyhur di kalangan para ulama, mereka menyebutkan yang pertama al-iqla', berhenti dari maksiatnya. Itulah syarat taubat yang pertama, berhentilah dari maksiatnya. Dan jika kemudian kemaksiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan kewajiban yang dia tinggalkan, maka bentuk taubat dia kepada Allah sekarang dia melakukannya. Dua, an-nadam, ada penyesalan, harus ada penyesalan. Bahkan mungkin sampai meneteskan air mata. Bukan bahkan untuk dikenang. No. Dosa-dosa itu untuk disesali, bukan untuk dikenang. Karena sebagian di antaranya dengan tipu daya syaitan memang terasa manis, hingga kemudian menjadi sebuah kenangan. Padahal itu adalah tipu daya syaitan. Ya harus disesali. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma'ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah." Ada dua pasang mata yang tidak pernah disentuh neraka Allah Subhanahu wa taala, disentuh pun tidak, apalagi masuk neraka. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisi, sesali dan tangisi, bukan kemudian untuk dikenang-kenang, diceritakan sana dan sini. Sekarang saya sih sudah taubat, tapi dulu aduh gimana ya, tapi seru juga sih. No. Sekalipun Anda sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sekali-kali Anda menceritakan dosa masa lalu Anda, apalagi dosa yang keji seperti membunuh, seperti berzina dan lain sebagainya. No, tinggalkan. Karena kita takutkan dengan bercerita, padahal Anda sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan dengan bercerita, bagian dari Anda terang-terangan dengan dosa, akhirnya tidak diampuni. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan, diampuni, insyaallah. Selama mereka, atau kecuali yang terang-terangan dengan dosanya. Sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang lalu sudahlah, sudah berlalu. Kita sudah menyesalinya, bahkan kita menangisinya. Kok sebodoh itu kita dulu. Sekarang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga adalah al-azmu bi alla ya'ud. Ada tekad yang sangat kuat agar tidak kembali. Walaupun kemungkinan sangat mungkin kembali. Bahkan mungkin dengan dosa yang sama tidak menutup kemungkinan. Tapi jika itu terjadi kembali, bertobatlah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tambahan persyaratan dari Syekh Utsaimin, awalnya tentunya harus ikhlas. Dan yang terakhir, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Ruh masih dikandung badan dan kemudian matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum dia yugharghir, ruh sudah sampai kerongkongan.
permohonan ampun Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dia kepada Nabi Musa alaihissalam, telat, sudah sampai kerongkongan. Dan yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat, dan alhamdulillah belum terjadi. Karena itu salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar dan belum terjadi. Artinya waktu ini masih terbuka untuk kita, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, mungkin tadi pagi, mungkin tadi malam, mungkin pekan lalu, mungkin bulan lalu, mungkin kita lupa. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semuanya, karena kita insyaallah memenuhi persyaratan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati ini, jiwa ini, hingga kemudian selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah naudzubillah sebelumnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertobatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.